Selamat pagi, Pak Novi, serta rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya akan memaparkan terkait ringkasan chapter 1 sampai dengan chapter 7, buku Business Intelligence, Data Mining, and Optimization for Decision Making, karya Carlo Vercelis. Langsung masuk ke chapter 1 terkait Business Intelligence. Business intelligence ini adalah didefinisikan sebagai serangkaian model matematika dan metodologi analisis yang memanfaatkan data yang tersedia untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi proses pengambilan keputusan yang kompleks. Terdiri dari keputusan yang efektif dan tepat waktu, di mana BI menyediakan informasi yang lebih berkualitas dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk merumuskan keputusan yang lebih baik sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian, terkait data, informasi, dan pengetahuan, di mana proses BI adalah cara untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat dan pada gilirannya pengetahuan yang digunakan untuk memandu keputusan. Dengan kata lain, BI menghubungkan data, informasi, dan pengetahuan untuk membuat keputusan yang lebih efektif. Kemudian ada peran dan model matematis. Model matematis dalam BI digunakan untuk merumuskan masalah pengambilan keputusan dan menemukan solusi dengan cara yang terstruktur dan berbasis data. Model ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dan memilih alternatif yang paling optimal. Kemudian arsitektur bisnis intelligence. Nah, proses BI terdiri dari tahapan pengumpulan data, pembersihan data, analisis hingga visualisasi hasil yang mendukung keputusan strategis dalam pengembangan sistem BI. Ini diperlukan perencanaan menyeluruh yang mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, pemilihan alat BI, dan pemeliharaan sistem. Kemudian ada etika dalam business intelligence, yaitu transparansi dalam proses BI sangat penting sehingga pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan data digunakan untuk mencapai hasil yang diperoleh. Dengan demikian, etika juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap sistem BI. Kemudian pada chapter 2 ada Decision Support System atau DSS. Nah, definisinya yaitu sistem interaktif berbasis komputer yang menggunakan data dan model untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi yang tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan tradisional atau sistem otomatis lainnya. Untuk representasi proses pengambilan keputusan, itu ada rasionalitas dan pemecahan masalah, proses pengambilan keputusan, jenis keputusan, kemudian pendekatan untuk proses pengambilan keputusan. Pada rasionalitas dan pemecahan masalah, ini pemecahan masalah dalam DSS mencakup tahap identifikasi masalah, eksplorasi solusi, evaluasi berbagai alternatif, dan akhirnya yaitu pemilihan solusi yang diharapkan memberikan hasil terbaik. Proses pengambilan keputusannya terdiri dari identifikasi masalah, yaitu menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan untuk keputusan. Kemudian kumpulan informasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada analisis alternatif, yaitu mencari beberapa alternatif solusi berdasarkan data yang ada. Kemudian evaluasi keputusan, yaitu memilih alternatif yang memberikan hasil terbaik atau paling sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu implementasi keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang telah dibuat dan memantau hasilnya. Kemudian jenis keputusan itu dibagi jadi 3, yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Keputusan strategis itu keputusan untuk jangka panjang, seperti ekspansi pasar, investasi jangka panjang, dan kebijakan perusahaan. Nah, untuk keputusan taktis itu berfokus pada penerapan kebijakan strategis dalam jangka menengah. Misalnya penentuan anggaran, departemen, atau penentuan harga produk. Untuk keputusan operasional itu keputusan harian yang melibatkan pengelolaan proses atau operasional sehari-hari, misalnya manajemen sumber daya manusia, inventarisasi, atau produksi. Kemudian untuk pendekatan, untuk proses pengambilan keputusan itu ada pendekatan kualitatif, yaitu berbasis pada intuisi, pengalaman, dan penilaian subjektif pengambil keputusan. Kemudian ada pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan data yang terukur dan analisis statistik atau model matematis untuk mengevaluasi alternatif dan memprediksi hasilnya. Evolusi sistem informasi, yaitu pada awalnya sistem informasi manual digunakan yang kemudian berkembang menjadi sistem berbasis komputer dengan kemampuan untuk mengelola data dan dalam jumlah besar dan mendukung analisis yang lebih kompleks. Untuk definisi dan pengembangan DSS ini, sistem berbasis komputer yang menggunakan data, model matematis, dan metode analisis untuk membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.
DSS digunakan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam, pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan ketidakpastian atau situasi yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Chapter 3 itu ada data warehousing. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur dan terpusat yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan keputusan. Nah, data diambil dari berbagai sumber atau ekstrak, kemudian diproses dan diubah menjadi format yang konsisten atau transform, dan akhirnya dimuat ke dalam data warehouse atau load untuk dianalisis. Arsitektur data warehouse ini mengacu pada struktur yang digunakan untuk merancang sistem penyimpanan data yang dapat mendukung BI dan proses analisis. Nah, arsitektur ini mencakup berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk mengelola dan mengakses data dalam data warehouse, yaitu contohnya alat ETL itu digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, internal maupun eksternal, kemudian mengubahnya ke dalam format yang sesuai dan memuatnya ke dalam data warehouse. Kemudian kubus dan analisis multidimensional ini menganalisis data dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Analisis ini membantu pengguna untuk mengeksplorasi data berdasarkan dimensi yang berbeda seperti waktu, lokasi, dan produk. Nah, analisis itu menggunakan OLAP atau Online Analytical Processing, yaitu sebuah alat analisis data dalam format kubus multidimensional. Nah, hierarki konsep dan operasi OLAP. Dalam OLAP, data disusun dalam hierarki berdasarkan dimensi tertentu. Misalnya, dimensi waktu dapat disusun dengan hierarki tahun, kemudian kuartal, kemudian bulan, dan hari. Operasi OLAP yang umum digunakan antara lain itu drill down atau menyaring data untuk melihat informasi lebih rinci. Yang kedua ada drill up, yaitu menggabungkan data untuk melihat gambaran umum. Yang ketiga ada slice, yaitu memilih suatu subset data dari kubus. Yang keempat itu ada dice, yaitu memilih subset data dengan 2 atau lebih dimensi. Nah, materialisasi kubus data ini menyimpan hasil perhitungan dari kubus multidimensional secara fisik agar dapat diakses dengan lebih cepat. Chapter 4 yaitu terkait mathematical models for decision making. Itu ada struktur model matematis. Nah, digunakan untuk merumuskan masalah pengambilan keputusan secara formal dengan memanfaatkan matematika untuk menganalisis dan memprediksi hasil dari berbagai alternatif keputusan. Nah, pengembangan modelnya terdiri dari 4, yaitu identifikasi masalah, penyusunan fungsi tujuan, penentuan kendala, dan pemilihan solusi. Kelas-kelas model matematis terdiri dari model optimasi, yaitu model yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dari sekumpulan alternatif yang ada, seperti linear programming, integral programming, atau non-linear programming. Yang kedua ada model prediktif, yaitu model yang digunakan untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis. Nah, model ini sering digunakan dalam peramalan dan analisis tren, regresi linear, dan logistik, contoh dari model prediktif ini. Nah, model yang ketiga ada model pembelajaran induktif, yaitu model yang digunakan dalam machine learning dan data mining untuk mempelajari pola dalam data dan membuat prediksi berdasarkan pola tersebut. Yang keempat ada model probabilistik, yaitu model yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan probabilitas kejadian atau hasil tertentu. Di chapter 5 yaitu terkait data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, hubungan, atau informasi tersembunyi dari dataset besar menggunakan teknik statistik, algoritma komputasi, dan metode analisis lainnya. Nah, model dan metode untuk data mining ini ada klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Kemudian ada satu lagi itu ada regresi ya, yaitu memprediksi nilai kontinu dari data numerik berdasarkan hubungan antar variabel. Data mining sering dibandingkan dengan teknik statistik klasik dan OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, perbedaannya terletak pada tujuan dan pendekatan statistik klasik yang berfokus pada analisis inferensial dan menguji hipotesis berdasarkan sampel data. Nah, untuk aplikasi data mining sering dibandingkan dengan teknik statistik klasik dan OLAP. Itu perbedaannya terletak pada tujuan dan pendekatan statistik klasik yang berfokus pada analisis inferensial dan menguji hipotesis berdasarkan sampel data.
Kemudian representasi data input. Model sistematis dalam BI digunakan untuk merumuskan masalah, pengambilan keputusan, dan menemukan solusi dengan cara yang terstruktur dan berbasis data. Model ini bertujuan untuk membantu mengambil keputusan dan memilih alternatif yang paling optimal. Nah, untuk proses data mining itu ada 7 tahapan, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini yaitu mengambil data dari berbagai sumber yang relevan, kemudian pembersihan data yaitu menghapus data yang tidak relevan dan memperbaiki data yang rusak. Yang ketiga ada transformasi dan normalisasi yaitu menyesuaikan data agar konsisten dan dalam format yang sesuai. Yang keempat ada pemilihan model, yaitu memilih model yang tepat untuk analisis data seperti klasifikasi, regresi, atau clustering yang akan dipakai. Yang kelima ada pelatihan model, yaitu menggunakan data pelatihan untuk mengajarkan model sehingga dapat membuat prediksi. Yang keenam ada evaluasi model, yaitu menilai kinerja model menggunakan metrik yang sesuai, seperti akurasi, presisi, dan recall. Yang terakhir itu adalah prediksi dan penggunaan model, yaitu menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi data yang belum terlihat. Untuk metodologi analisis, itu metodologi analisis dalam data mining terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan supervised learning, yaitu dalam pendekatan ini model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label, misalnya klasifikasi email sebagai spam atau tidak spam. Kemudian ada pendekatan unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah pendekatan data tidak memiliki label dan model harus menemukan pola atau cluster sendiri, misalnya itu clustering atau asosiasi. Yang ketiga ada semi-supervised learning, yaitu kombinasi dari supervised dan unsupervised learning di mana sebagian data memiliki label dan sebagiannya tidak, dengan tujuan meningkatkan akurasi model-modelnya. Di chapter 6 terkait data preparation, yaitu salah satunya ini adalah tahapan penting dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memastikan data yang digunakan untuk analisis adalah bersih, relevan, dan dalam format yang tepat. Nah, pada tahap ini data yang mentah atau tidak terstruktur diubah menjadi bentuk yang siap diproses atau dianalisis untuk lebih lanjut. Terdiri dari validasi data yang merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam analisis adalah akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar yang diperlukan. Nah, untuk data yang tidak lengkap itu adalah data yang memiliki nilai yang hilang atau tidak terisi dalam satu atau lebih kolom. Nah, metode untuk menangani data yang tidak lengkap ini, yang pertama itu ada caranya imputasi, itu mengganti data yang hilang dengan nilai rata-rata median atau modus dari data yang ada. Kemudian bisa penghapusan baris, menghapus entry yang memiliki data hilang, meskipun ini bisa menyebabkan kehilangan informasi. Yang ketiga itu bisa dengan pengisian berdasarkan model, yaitu menggunakan algoritma prediktif untuk memprediksi nilai yang hilang berdasarkan data yang tersedia. Untuk data yang terkena noise, noise itu adalah data nilai yang menyimpang jauh dari nilai lainnya yang dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau kesalahan dalam proses pengumpulan data. Nah, metode untuk penanganan data yang terkena noise ini adalah dengan smoothing dengan teknik seperti moving average atau mengurangi efek noise dengan merata-ratakan nilai dalam rentang waktu tertentu atau dengan menghapus outliner, yaitu menghapus nilai yang terbilang outlier atau ekstrim yang dapat mempengaruhi analisis. Kemudian transformasi data. Transformasi data adalah langkah yang bertujuan untuk mengubah data ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis atau yang lebih konsisten dengan teknik analisis yang akan diterapkan. Nah, itu terdiri dari standarisasi yang adalah sebuah proses mengubah data agar memiliki skala yang sama, yang sangat penting saat data memiliki unit yang berbeda atau variasi yang besar. Metode standarisasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama z-score normalization, yaitu mengurangi setiap nilai dengan rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi. Data berada pada skala yang sama, misalnya rata-rata 0 dan deviasi standar. Yang kedua ada min-max scaling, yaitu mengubah data ke dalam rentang yang telah ditentukan, misalnya antara 0 dan 1, untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam. Kemudian ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini adalah proses mengambil informasi penting dari data dan mengurangi kompleksitas dengan memilih fitur yang paling relevan dan bermanfaat untuk analisis lebih lanjut. Nah, metode ekstraksi fitur
Antara lain ini yang pertama ada PCA atau Principal Component Analysis, yaitu mengurangi dimensi data dengan mengidentifikasi komponen utama yang menjelaskan variasi terbesar dalam data. Yang kedua ada Feature Selection, yaitu menggunakan teknik statistik atau pembelajaran mesin untuk memilih subset fitur yang memberikan kontribusi terbesar terhadap model. Untuk pengurangan data, yaitu adalah langkah yang digunakan untuk mengurangi jumlah data yang perlu diproses tanpa kehilangan informasi yang penting. Tujuan pengurangan data adalah mengurangi ukuran dataset tanpa kehilangan informasi penting dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi analisis serta mempermudah visualisasi data. Nah, ini terdiri dari sampling. Sampling ini teknik di mana hanya sebagian kecil dari total dataset yang diambil untuk dianalisis dengan harapan sampel tersebut mewakili populasi dan data secara keseluruhan. Beberapa contoh dari sampling yaitu ada random sampling, ada stratified sampling, kemudian ada systematic sampling. Kemudian untuk filter selection itu terdiri dari filter method atau menggunakan statistik untuk menilai pentingnya fitur sebelum pemodelan. Yang kedua ada wrapper method. Ini memilih fitur berdasarkan formal model yang diuji pada data pelatihan. Kemudian ada embedded method, yaitu melakukan seleksi fitur selama pelatihan model, seperti lasso regression yang secara otomatis mengurangi fitur yang tidak penting. Untuk terkait PCA, itu ada untuk menormalisasi data, yaitu standarisasi data untuk memastikan fitur berada pada skala yang seragam. Kemudian menghitung matrik covariance, yaitu menilai hubungan antar fitur, menghitung ng-value dan ng-vector untuk menemukan komponen utama. Kemudian pemilihan komponen utama, yaitu memilih sejumlah komponen utama berdasarkan ng-value terbesar. Terkait data discretion, ini adalah proses mengubah data kontinu menjadi data kategorikal dengan membagi rentang nilai menjadi beberapa interval atau kategori yang berbeda. Metodenya antara lain yaitu equal width binning, itu membagi rentang data menjadi interval yang memiliki lebar yang sama. Kemudian ada equal frequency binding, yaitu membagi data ke dalam interval yang memiliki jumlah data yang sama. Yang terakhir adalah clustering based discretion, yaitu menggunakan algoritma clustering untuk mengelompokkan nilai yang yang serupa dalam kategorinya. Nah, yang terakhir di chapter 7 terkait data exploration. Yang data exploration ini adalah langkah penting dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Nah, pada tahap ini kita menggunakan teknik statistik dan visualisasi untuk mengeksplorasi distribusi, hubungan, dan pola dalam data. Proses ini mengambil keputusan untuk memahami data secara lebih menyeluruh dan membuat keputusan berbasis wawasan yang lebih akurat. Terdiri dari univariate analysis, yaitu graphical analysis untuk atribut kategorikal digunakan untuk memvisualisasikan distribusi frekuensi antar kategori. Metode yang digunakan untuk kategori data biasanya adalah bar chart atau pie chart. Kemudian ada graphical analysis of categorical attributes untuk atribut kategorikal yang digunakan untuk memvisualisasikan distribusi frekuensi antar kategori. Metode yang digunakan ini bar chart dan pie chart. Untuk graphical analysis of numerical attributes itu digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data numerik dalam berbagai cara. Metode yang sering dipakai adalah histogram dan box plot. Nah, measure central tendency of numerical attribute itu terdiri dari mean atau rata-rata, yaitu menjumlahkan semua nilai dalam database dan membaginya dengan jumlah data. Ini cocok untuk data yang terdistribusi normal. Kemudian ada median, yaitu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, median ini lebih tahan terhadap outlier dibandingkan dengan mean. Yang ketiga ada mode, nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Nah, mode lebih sering digunakan untuk data kategorial, meskipun juga dapat ditetapkan pada data numerik. Kemudian ada measures of dispersion for numerical attributes. Nah, ini mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai pusatnya. Metrik yang umum digunakan untuk mengukur dispersion adalah
Yang pertama itu range, selisih antara nilai maksimum dan nilai maksimum dalam dataset. Kemudian variance, yaitu mengukur variasi dari data dengan menghitung seberapa jauh setiap nilai dari mean. Yang ketiga ada standard deviation, yaitu akar kuadrat dari variance, memberikan gambaran seberapa tersebar data dalam satuan yang sama dengan data asli. Yang keempat itu ada interquartile range, yaitu selisih antara kuartil pertama, Q1, dan kuartil ketiga, Q3, yang memberikan gambaran tentang rentang data di tengah 50% data. Kemudian measures of relative location for numerical attributes ini digunakan untuk mengukur posisi nilai tertentu dalam distribusi data. Z-score dapat membantu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang jauh dari rata-rata atau outliers. Kemudian ada identification of outliers for numerical attributes. Outliers ini adalah data yang jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Nah, dia memakai z-score, nilai yang memiliki z-score lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 0, itu dapat dianggap sebagai outliers. Selanjutnya itu ada measures of heterogeneity for categorical attributes untuk mengukur tingkat keberagaman dalam data kategorikal. Selanjutnya adalah analysis of the empirical density, itu menggambarkan kepadatan data pada rentang nilai tertentu. Kemudian ada summary statistik, yaitu gambaran umum tentang data yang mencakup ukuran pusat seperti mean, ukuran penyebaran seperti standar deviasi, dan informasi lainnya yang memberikan gambaran lengkap tentang distribusi data. Nah, selanjutnya ini ada bivariate analysis, yang adalah merupakan analisis hubungan antara dua variabel dalam dataset untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan yang signifikan di antara keduanya. Nah, terdiri dari graphical analysis, yaitu memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik. Kemudian ada contingency tables of categorical attributes, ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal dengan menunjukkan frekuensi terjadinya kombinasi kategori. Kemudian pada measures of correlation for numerical attributes, yaitu di mana korelasi mengukur hubungan antara dua variabel numerik. Nah, ini ada beberapa metode untuk mengukur korelasi seperti Pearson correlation, yaitu mengukur korelasi linear antara dua variabel numerik, itu nilai korelasi antara min 1 dan 1 menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Kemudian yang kedua ada Spearman's rank. Spearman's rank correlation, yaitu mengukur korelasi nonlinear berdasarkan peringkat data yang digunakan yang berguna ketika data tidak terdistribusi normal. Yang ketiga ada Kendall-Stauss, yaitu korelasi rank lainnya yang digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel. Selanjutnya yaitu multivariate analysis, yang melibatkan lebih dari dua variabel dan bertujuan untuk menggali pola yang lebih kompleks dalam dataset. Teknik analisis ini sangat berguna ketika kita ingin memeriksa hubungan antar banyak variabel sekaligus. Nah, ini terdiri dari graphical analysis, yaitu untuk memvisualisasi data multivariate, kita dapat menggunakan teknik seperti pair plot dan 3D scatter plot. Nah, 3D scatter plot ini digunakan untuk memvisualisasi hubungan antar tiga variabel secara bersamaan. Yang terakhir itu ada measures of correlation for numerical attributes. Nah, dalam analisis multivariate, kita dapat menggunakan multiple correlation atau partial correlation untuk menganalisis hubungan antara lebih dari dua variabel secara bersamaan. Nah, multiple correlation itu mengukur kekuatan hubungan antara lebih dari dua variabel numerik, dan partial correlation itu mengukur hubungan antara dua variabel sementara variabel lain dikendalikan untuk memastikan hubungan yang lebih jelas antara dua variabel tersebut. Nah, sekian saja penjelasan paparan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.